Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh menikmati kembali kasih-Nya. Mari silakan Tuhan, Engkau menuntun persekutuan ini. Engkau hadir di antara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat persekutuan ini kami boleh memandang wajah-Nya Tuhan. Kami boleh disegarkan, kami boleh dipuaskan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengalami kekuatan yang baru lewat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku. Hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku.
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku. Sekali lagi katakan haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Oh, Engkau alasan untuk kami hidup, Tuhan. Engkau alasan untuk kami hidup, Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Oh, haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Sungguh Engkaulah alasan bagi kami untuk kami bisa hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan sukacita-Mu boleh berlimpah bagi kami semuanya. Roh memenuhi kami semuanya sehingga kami boleh bersukacita di dalam hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang bersukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Salah yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Allah yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bers. Sekali lagi katakan. Namun ku pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu,
kasih-Mu tiada bertepi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Setiap hari kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Peliharaannya, sekali lagi katakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Peliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yang mengasihi. Kebaikan Tuhan tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita tenangkan hati kita, roh kita dan jiwa kita. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, baladnya ku mengalir, terlalu dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Dari awal katakan, Kau mengenal hatiku, hampa batinku.
ku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih. Sekali lagi katakan dari awal. Mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasihmu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, tiada yang badimu Bapa. Izinkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, ku milikmu seutuhnya. Sekali lagi katakan sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, diriku milikmu. Sekali lagi katakan sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Kan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuh. Sekali lagi katakan biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Melekat menyatu denganmu, melekat menyatu denganmu Tuhan. Oh, tarik kami ke hatimu Tuhan. Tarik kami melekat menyatu denganmu Tuhan. Haleluya, ku memandangmu Tuhan. Sungguh Engkau
sangat baik, sungguh Engkau sangat nyata. Kasih-Mu itu cukup bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali Tuhan, karena kami dapat menghampiri Engkau Tuhan, dengan kebenaran, dengan keberanian. Terima kasih Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin dalam mengenal kasih Tuhan, mengenal indahnya Engkau Tuhan. Kau menarik hati kami Tuhan. Oh, terima kasih. Kau memberikan kelegaan kepada kami. Kau memberikan kepuasan kepada orang yang dahaga. Kau berikan kekuatan kepada yang lelah. Engkau menghibur hati yang susah. Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap orang yang merasa hampa pada malam hari, siapapun mereka boleh merasakan ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Yang tidak bisa merasakan kehadirat Tuhan, biarlah boleh datang dengan lapar dan haus akan Tuhan, dan boleh merasakan keindahan Tuhan. Tarik kami Tuhan, tarik seluruh umat manusia yang letih, lesu, dan berat. Tarik kembali kepada-Mu. Haleluya, haleluya, oh, oh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memenuhi kami dengan hidup. Perkataan-perkataan-Mu menyegarkan setiap kami. Terpujilah Tuhan. Mari silakan Tuhan, Engkau berbicara dan mengajari kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Kita dulu. 1, 2, 3. Shalom semua. Shalom baru tua. Salam Pak Tua, salam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga. Shalom kakak Glory. Mana tadi? Kayaknya ada tadi. Sama Boas. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Shalom Esther sama Bang Tian and the gang. Selamat pulang, shalom semuanya, selamat malam. Mana Bang Tian?
Shalom Bang Tiar. Nggak adanya. Salam tulang semuanya. Selamat malam. Shalom juga Bu Tiar. Shalom Marvel sama Inang Muda. Salam semuanya. Selamat malam. Baik, satu lagi. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya. Selamat malam. Baik, puji Tuhan. Sudah semua ya? Shalom semua yang di studio. Selamat malam. Baik, puji Tuhan ya. Di bawah kok nggak masuk-masuk? Selesai makan ya. Baik, kamera sampein kok nggak kelihatan. Baik. Ami kok nggak masuk? Cuk. Hah? Kenapa? Ini aja. Oke, ada kan standnya di situ kok. Standnya tadi. Baik, mari kita mulai. Saat ini engkau mungkin merasakan sedikit rasa sakit dan pemurnian karena penghakiman Tuhan, tetapi ada nilai dan makna saat menderita rasa sakit ini. Gitu ya. Meskipun manusia dimurnikan dan disingkapkan tanpa ampun, gitu ya, oleh ajaran dan penghakiman Tuhan, tujuannya adalah untuk menghukum mereka atas dosa-dosa mereka, untuk menghukum daging mereka. Tak satu pun dari pekerjaan yang dimaksudkan untuk menghukum daging mereka hingga musnah. Ya. Jadi sekalipun dikatakan dimurnikan dan disingkapkan tanpa ampun. Ya. Mana yang menggambarkan tanpa ampun itu? Dipukulin terus gitu. Tetapi bukanlah untuk membinasakan. Jadi untuk menghukum daging itu saja atas dosa-dosa dan pelanggaran. Ya. Penyingkapan firman yang keras oleh firman semuanya bertujuan untuk memimpinmu ke jalan yang benar. So, kalau sudah sampai di taraf perkataan-perkataan seperti ini ya, maka perkataan-perkataan ini sangatlah penting sekali. Perkataan-perkataan seperti inilah yang paling kita butuhkan. Karena mau bagaimanapun saudara, suatu saat setiap manusia akan mengalami ajaran tanpa ampun ini saudara. Ingat ya, tujuannya itu selalu saudara simpan di dalam pikiran saudara. Tuhan itu adalah kasih. Selalu simpan. Kenapa rasanya hukuman itu makin berat? Karena kita tidak mau menenangkan hati kita. Kita tidak mau menyerah. Kadang ada menyerah, tapi menyerahnya itu saudara tanpa pengertian.
Padahal tujuan daripada pemurnian ini supaya ada pengetahuan, ada pengenalan akan Tuhan yang benar gitu. Kita mengenal diri kita, lalu kita mengenal watak Tuhan gitu. Nggak ada gunanya kita lari. Gak ada yang gunanya manusia itu melarikan diri. Tidak sekarang, nanti. Tidak hari ini, besok, lusa. Pasti akan mengalami. Kita mesti berani membuang dari pikiran kita rasa sakitnya. Mesti berani. Mesti berani berpikiran positif. Mesti berani. Mesti berani mempercayai Tuhan berdaulat atas semua. Mesti berani. Mesti berani memikirkan Tuhan berdaulat. Sekalipun rasanya kita ditinggalkan. Iya. Karena rasa sakit yang dialami oleh Tuhan itu adalah ketika dia ditinggalkan. Tapi dengan cepat dia menyadari, saudara, bahwa itu hanya sebentar saja. Jadi saudara, ketika dia mengatakan aku haus itu, saudara ya. Jadi sebetulnya di situ dia sudah ada taraf. Dia sudah sebetulnya kalau dalam taraf manusia biasa itu ya, penderitaan yang dialaminya itu sudah sampai ngeracau. Ngeracau itu sudah pikirannya itu sudah sadar tidak sadar gitu. Iya. Jadi anggur asam itu adalah untuk menghilangkan rasa sakit itu. Nah, kenapa kok ada anggur asam di sana? Ya. Jadi saudara, itu masa di mana rasanya kita itu diizinkan mengalami, tidak bisa merasakan Tuhan. Saudara, ketika saya mendampingi istri saya melewati masa-masa sulitnya dia, ya. Ketika rasa sakit memenuhi seluruh tubuhnya, sehingga ketika saya katakan, ayo tenang, ayo coba. Itu saudara untuk mendengarkan kata-kata saya itu rasanya itu jengkel sekali mendengarkan kata-kata saya. Iya. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menolongnya lagi. Karena satu-satunya cara menolongnya hanya firman Tuhan. Adalah harus bisa menemukan Tuhan. Iya. Harus bisa menemukan Tuhannya sendiri. Saya harus berkali-kali bilang, kita cuma melewati, kita cuma melewati, kita cuma melewati, kita cuma melewati. Iya. Saudara, dalam masa ini, saudara, dalam masa ini, dalam masa yang seperti ini, saudara, inilah waktu yang terbaik bagi seseorang. Iya. Ini waktu yang terbaik untuk benar-benar datang kepada Tuhan sendiri. Ini waktu yang terbaik. Tuhan itu nyata. Maka buktikanlah kalau Tuhan itu nyata. Buktikan sendiri. Jadi dalam hal ini saudara, saya tidak bisa menolong. Walaupun saya sangat mengasihi istri saya. Nggak bisa. Ketika saudara kita dipenuhi rasa ingin sembuh, ingin cepat melewati sakit ini, kita akan makin tersiksa. Saudara. Ini kebenaran. Saudara. Makanya dalam hal ini saudara, saya mau bisa apa?
Karena saya tahu tidak sekarang, nanti pasti seseorang akan mengalami itu. Iya. Ini masalah giliran aja. Atau mungkin pernah mengalaminya. Atau ada orang mungkin yang tidak mengalami penderitaan. Tapi saya yakin orang pasti mengalami kekosongan hidup. Pasti. Pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti akan mengalami kesendirian ketika diperhadapkan kepada pengadilan Tuhan. Pasti itu. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan kebenaran ini saudara, coba saudara, kalau misalnya saya katakan berulang-ulang seperti itu ya, coba dengarkan pelan-pelan, lalu coba praktekkan. Ya. Saya mengatakan ini saudara, bukanlah saya mencoba ingin menunjukkan kepada saudara mungkin saya sudah baik dalam hal itu, tidak. Kenapa saya berani mengatakan? Karena saya juga sedang mengatakan kepada diri saya sendiri. Kalau saya katakan itu berulang-ulang, itu berarti saya sedang mengatakan kepada diri saya berulang-ulang. Ini kesempatan terbaik saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Ketika kita bersama-sama bersekutu ini, saya membiarkan diri saya duduk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, sekalipun itu dari mulut saya. Saya harus merendahkan diri saya. Biarlah orang menilai saya sebagaimana adanya saya. Bukan menganggap saya sebagai Tuhan, tapi menganggap saya sebagai manusia yang ditolong Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan. Sekalipun pada pelaksanaannya saya mesti memberikan tubuh saya ini untuk dipakai dia untuk berbicara. Mulut saya ini, pikiran saya ini, kehendak saya ini. Saya mesti mengizinkan Tuhan berdaulat atas semuanya pikiran saya. Ya. Tentu itu kerja double, saudara. Karena kalau terlalu banyak saya merenungkan diri saya, Tuhan berbicara melalui saya, nanti dengan gampang sih bisa mengatakan, bukankah kamu anak Allah? Iya. Sehingga kita digoda untuk melakukan sesuatu tanpa perintah Tuhan. Ya. Sudah kita mengetahui, saudara. Apakah benar misalnya dengan kita diizinkan melayani pakai 5 ruko ini? Sulit sudah untuk memastikan itu benar-benar kehendak Tuhan. Iya. Tidak mudah. Tapi apakah saya tidak percaya Tuhan menganugerahkan itu? Saya percaya. Terlalu kecil tempat ini, saudara. Terlalu kecil. Toh Tuhan juga yang menaruhnya. Toh dulu mana saya sadar ketika saya mengatakan mengurapinya. Ya kan? Kan saya sedang mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan dulu. Kan gitu kan? Apalagi Tuhan. Ya, orang Tuhan kok yang mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, barang siapa membuka pintunya, mendengarkan ketokanku, maka aku akan masuk ke dalam. Bukankah itu kebenaran? Apakah itu bisa dibatalkan? Kan cuma disuruh membuka hati. Saya bukalah hati saya. Kan dari pihak saya sudah buka hati saya. Saya sudah buka pintu hati saya. Dari pihak Tuhan, tentu tinggal dia masuk. Oh, dia gak buat rumit, saudara, firman itu. Dia gak bilang begini, oh kamu belum buka pintumu karena begini. Gak bisa dia bilang kayak gitu. Gak bisa. Apalagi misalnya ketika
Saya mengatakan hidupku bukan aku lagi. Lalu saya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukankah saya makin yakin kalau Tuhan itu telah ada di dalam diri saya? Lalu saudara, bukankah Tuhan itu bertanggung jawab? Kan dia yang suruh. Ya kan? Kalau dia mengatakan itu berarti kan dia sudah tanggung konsekuensinya dong. Iyalah. Gak mungkin dia berfirman, dia tidak tanggung konsekuensinya. Ketika dia mengatakan jangan makan buah ini nanti kamu mati. Dia sudah tahu konsekuensinya. Bahwa dia harus hidup menjadi manusia dan menanggung perkataan dia yang dulu. Kan gara-gara itu saudara dia mati di atas kayu salib. Gara-gara itu. Apakah dia tidak akan tahu ketika nanti, kan coba saudara mesti bayangkan Tuhan itu sangat smart sekali ya. Iyalah, kalau coba kita membayangkan kalau misalnya kita dikasih satu peran gitu kan. Seorang pemeran itu atau artis itu ketika dia benar-benar menjiwai satu karakter. Oh, itu bukan lagi percakapannya, bukan lagi dialognya, itu bukan lagi yang ada di di rundown percakapan dia, dialognya dia, bukan lagi itu. Sudah bebas dia itu, saudara. Pakai kata apa sudah bebas. Tergantung bagaimana dia memerankan karakter itu. Bukan lagi misalnya narasinya seperti ini, kata-katanya seperti itu. Enggak lagi, mereka enggak menghafal-hafal gitu lagi. Dulu kan dihafal ini nih teksnya nih. Baca dulu ya, dibocor semua jalur ceritanya. Enggak. Kalau dulu seperti itu. Tapi makin maju enggak. Itu manusia, apalagi Tuhan. Kan Tuhan kan pasti akan membayangkan bagaimana pikiran daripada orang yang menerima pikiran dia. Iyalah. Ketika dia mengatakan kepada seseorang, engkau adalah anakku. Pada hari ini aku melahirkan engkau. Ya kan? Sekarang dia berperan sebagai anak di situ. Tetapi sekaligus seperti dua peran. Iya. Dia benar-benar masuk dalam kehidupan manusia. Jadi ketika dia berperan sebagai Yesus atau ketika Yesus memerankan Allah itu dibolak-balik sama aja ya. Ada rahasia di situ. Makanya dikatakan Yesus itu daging ilahinya Tuhan. Gitu. Kita mesti membedakan diri kita dengan dia gitu. Manusia yang lain itu manusia rusak gitu. Gak usah perdebatkan apapun, itu firman Tuhan. Gak ada gunanya kita perdebatkan itu. Tapi kalau Tuhan mengatakan dia yang sulung, nah itu firman Tuhan. Berarti kalau dia sulung, kita adik-adiknya. Berarti kita pun suatu saat akan mengalami hidup itu sendiri. Itu ya pola pikirnya ya. Satu lama. Ya. Yesus itu kan menanggung dosa semua umat manusia. Ya kan? Lalu saudara murid-muridnya itu pengen di samping kanannya. Kamu gak ngerti yang kamu minta. Apa kamu sanggup minum cawan yang harus aku minum? Sanggup kan? Waduh. Walaupun sebetulnya saudara, jadi ketika di situ saudara, sebetulnya kan di situ kan harusnya itu murid-muridnya itu agak mikir dulu lah gitu. Ketika ditanya, apa kamu sanggup minum cawan yang harus aku minum?
Dasar murid-muridnya itu yang memang spontan-spontan aja gitu. Sanggup katanya. Mereka belum ngerti jalan pikirannya Tuhan itu, mereka nggak ngerti. Tapi tahu nggak saudara Yesus jawab apa? Karena mereka sudah bilang seperti itu, ya mau nggak mau. Mereka kan jawab kan karena perkataan dia. Harusnya belum disingkapkan pada saat itu. Tapi karena mereka sudah bilang seperti sanggup, lalu dia mengatakan perkataan yang lain. Memang kamu nanti akan minum cawan yang harus aku minum. Sama kira-kira seperti ini yang kita alami. Pengertian kita makin lama makin bertambah. Iya. Kalau dulu pikir saya, saudara, saya selalu berpikir begini. Sudahlah, tinggalkan aja lah pelayanan ini. Iya. Gak usah ngurusin lah ini. Pikiran orang terhadap ini pelayanan ini. Sulit lagi. Iya dari dulu. Jangan-jangan saya salah dulu. Udahlah. Gitu. Tapi saudara, semakin kesininya saudara, apakah saya bisa meninggalkan panggilan Tuhan? Iya. Apakah mungkin saya meninggalkan panggilan Tuhan? Seperti dikatakan di sini saudara. Coba perhatikan ini saudara. Tujuannya sekalipun meskipun manusia dimurnikan dan disingkapkan tanpa ampun oleh hajaran dan penghakiman Tuhan, tujuannya adalah untuk menghukum mereka atas dosa-dosa mereka, untuk menghukum daging mereka. Tak satu pun dari pekerjaan ini dimaksudkan untuk menghukum daging mereka hingga musnah. Bukan pembinasaan. Bayangkan saudara, mau dimanapun bersembunyi dosa itu saudara, dikejar, dihajar tanpa ampun oleh firman. Ya. Serai dulu kalau saya ingat saya yang sakit itu ya saudara ya. Saya ingat. Saya benar-benar saudara sangat yakin gitu ya. Keyakinan saya itu begini. Bahwa kalau Tuhan mau saya sembuh, saya pasti sembuh. Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan tidak mau saya sembuh, mau bagaimanapun obat yang saya pakai, saya tidak akan sembuh. Jadi saya sudah tidak terlalu berharap kepada dokter apapun, tidak. Kepada obat apapun, tidak. Iya. Tapi ketika menghadapi sekarang, tidak mudah lagi ketika diperhadapkan lagi. Dulu saya menangis minum obat. Saya benar-benar berat untuk minum obat itu. Tapi ketika yang menghadapi itu istri saya, saya nggak bisa paksakan iman saya dong. Iya. Jadi perjalanan kali ini saudara, itu benar-benar perjalanan menikmati penghakiman itu saudara. Harus sampai bisa menikmatinya. Oh nampaknya terlalu ini sekali. Enggak, memang iya. Mesti bisa mencapai ketenangan. Mesti bisa menahan diri. Yesus itu saudara, dia diolok-olok saudara.
Dengan tujuan saudara. Ketika dia diolok habis-habis ditampar. Dengan tujuan untuk menunjukkan aslinya dia. Iya. Itulah cobaan iblis terakhir kalinya. Mencoba Yesus. Iya. Apakah tidak bisa? Bisa. Yesus bisa saat itu juga meniup mereka lalu mereka mati semua. Bisa. Sangat bisa sekali. Tapi di sini benar-benar kedaulatan Tuhan itu sendiri. Oh, dia benar-benar memisahkan dirinya. Jadi ketika bapaknya meninggalkan dia tidak berusaha untuk membayangkan kalau bapaknya itu ada di dalam dia. Tidak. Dia benar-benar menyerahkan segala sesuatu. Iya. Saudara, pikiran itu saudara tidak mudah, saudara. Kalau saudara renungkan dalam-dalam pikiran Yesus itu. Apalagi kalau saudara bayangkan pikiran seorang bapak. Iya. Semua ada dalam firman-Nya kok itu saudara. Mana mungkin kita dibiarkan. Dia menggendong kita sampai masa putih rambut kita. Dia membimbing kita, dia menggembalakan kita. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kebenaran. Apakah kalau rasanya kita itu tidak merasakan pemeliharaan Tuhan? Apakah firman itu bisa batal? Mana pernah bisa batal itu firman? Gak pernah bisa batal. Ketika Tuhan memilih kita, itu firman gak pernah batal. Ketika ada orang yang memandang Tuhan dengan iman, Tuhan tidak tahan untuk tidak menolong. Iya. Apalagi kita sudah mencapai di satu posisi, satu keadaan. Sampai kita benar-benar tenang. Sampai kita benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Ingat ya, kita sudah belajar tentang iman ya. Kita sudah harus selesai rasanya dengan masalah iman itu. Sudah harus selesai. Gak lagi kita pompa-pompa iman kita. Tidak. Gak perlu. Jadi kita dianggap sudah selesai. Makanya pelajaran iman bagi saya sudah selesai. Pelajaran iman misalnya yang buat mujizat segala macam. Ya bagi saya sudah selesai. Pelajaran kita sekarang adalah bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Itu saja. Penyingkapan firman yang keras oleh firman semuanya bertujuan untuk memimpinmu ke jalan yang benar. Ya. Engkau semua telah secara pribadi mengalami begitu banyak pekerjaan ini dan jelas ini tidak membawamu ke jalan yang jahat. Ya. Lihat saudara bagaimana Nuh itu saudara. Bayangkan hanya dia sendirian. Dia membangun bahtera itu. Ya kan? Sekarang saudara, kita nggak tahu berapa lama kita sedang membangun bahtera ini. Ya kan? Bagaimana cara membangunnya kita mana tahu. Mana tahu kita. Ini tidak membawamu jelas dan jelas ini tidak membawamu ke jalan yang jahat. Semuanya itu bertujuan untuk membuatmu hidup dalam kemanusiaanmu yang normal. Dan semuanya itu dapat dicapai oleh kemanusiaanmu yang normal. Jadi kalau dikatakan kemanusiaan yang normal itu saudara adalah sebagaimana
adanya, awalnya kita diciptakan. Iya. Jadi saudara, ketika manusia kehilangan Tuhan, mereka ingin berusaha naik ke tempat tinggi, saudara. Padahal kebenarannya adalah Tuhan yang turun. Berarti kalau kita naik ke tempat yang tinggi, berarti kita itu sudah salah. Orang Tuhan sudah turun ke bawah. Ya kan? Turun menjadi manusia. Berarti kalau kita pergi ke sana, gak ada lagi dia. Dia sudah jadi manusia. Jadi kita masih secara perlahan mulai harus hapus dulu Allah yang samar-samar yang di sorga itu. Harus bisa menemukan Tuhan yang persis di samping kita. Gimana itu, saudara? Saya katakan itu pelan-pelan kepada istri saya. Harus bisa menemukan Tuhan ada di sampingmu saat ini. Tapi kalau seorang, saudara, dikuasai pikirannya oleh rasa sakit itu, saudara, apalagi dikuasai untuk sembuh, sulit sekali, saudara. Ya, sulit sekali. Padahal kebenarannya adalah persis Tuhan ada di sampingnya. Saya sudah tidak mengatakan ini secara teoritis, saudara. Tidak. Saya mengatakan ini secara pengalaman saya. Berkali-kali. Ya. Oh, bukan berarti saya tidak merasakan kehampaan ya. Saya merasakan kehampaan. Karena kalau saya tidak merasakan kehampaan, saya tidak akan ada niat untuk mencari Tuhan. Gak ada lah orang saya misalnya merasakan Tuhan terus gitu. Berarti bagaimana saya menggenapi, carilah dahulu, utamakan, duduk di kaki Tuhan. Mana bisa saya alami itu kalau saya tidak merasakan kehampaan. Kalau saya tidak merasakan hal seperti yang kemarin, saudara. Bagaimana saya bisa benar-benar mengajak anak saya bergandengan tangan? Bohonglah semua itu. Mana bisa menghasilkan sesuatu sikap seperti itu. Kalau bukan karena saya mencari kebenaran di situ, saya tidak akan melakukan itu. Saya akan diombang-ambingkan oleh gelombang yang dibuat oleh iblis itu, saudara. Iya. Ya. Harus ada orang yang, jadi ketika Yunus itu tahu dia penyebabnya, karena dia lari. Ya kan? Sudah aku penyebabnya, lemparkan aku ke laut. Ketika seseorang berani mengambil langkah itu, saya sampai katakan sama istri saya, kalau mami tidak bisa mendapatkan Tuhan sekarang, jemaat kita nggak bisa mendapatkan Tuhan. Iya, saya bilang kayak gitu. Tadi saya bilang, iya. Oh, kami dipanggil Tuhan berbeda, saudara. Mau saudara bilang gimana pun, saudara, pada kenyataannya memang kami dipanggil Tuhan berbeda. Jadi panggil Tuhan ketika dia masih bekerja, dia ngambil keputusan. Ya, saya juga seperti itu. Saya duluan lebih dikit dari dia. Dan kami disatukan menjadi suami istri. Oh, ini masalah panggilan, ini bukan masalah siapa istri saya, bukan, gak ada itu. Tuhan tidak meninggikan manusia. Firman-Nya berdaulat. Maka kita semua di sini gak bisa lari. Uli mana bisa lari? Gak bisa. Mau gimana pun. Mau coba? Silakan, kata Tuhan. Iya. Mau siapapun kita di sini. Karena saudara, Tuhan melihat kita
ketika kita ada di bawah pohon ara itu, engkau adalah Israel yang sejati. Nathanael, Tuhan melihat kita ketika Tuhan dulu memilih kita. Tuhan melihat kerinduan kita. Kita boleh lari kemana-mana, tapi masa itu ketika kita datang dulu di kaki Tuhan, itu tidak terlupakan oleh Tuhan. Makanya saya katakan perkataan itu kepada istri saya. Ya. Konsekuensi kalau kita dipanggil Tuhan, saudara, tinggi sekali. Saudara tahukah saudara, Tuhan Yesus itu kayak orang aneh, saudara. Murid-muridnya tidak mengerti dia. Sampai pada masa tua mereka, barulah mereka sedikit. Barulah mereka mulai mencatat betapa dahsyatnya guru mereka itu. Oh, dahsyatnya itu bukan masalah kuasanya lagi, saudara. Itu benar-benar, saudara, satu manusia yang kagum sekali mereka, saudara. Iya, rasanya saudara mereka memeluk Tuhan itu, saudara. Makanya saudara, ketika saya mengatakan hal-hal ini, saudara, tahukah saudara, ketika mereka mendengarkan saya, saudara, mereka itu mencoba memahami pikiran saya. Ketika saya mengetahui, kan Yesus itu kan, dia itu mulai menyadari, ketika dia mulai bertambah besar, itu kan dikatakan dia makin mengetahui, makin dewasa dia. Kan dia kan makin dikasihi oleh Tuhan katanya, dan oleh manusia ketika bertumbuh. Oke, dia kan menyadari kan. Nah, sama seperti mereka. Kan sekarang saudara, mereka itu kan oke, mereka ada di surga. Tapi kan mereka tetap mengikuti kemana anak domba itu pergi kan. Kan ketika di alam roh kan mereka mengikuti kan. Kan mereka juga punya pikiran seperti kita. Kan misalnya kan logikanya sederhana. Ketika misalnya tinggal di dalam aku di dalam kamu. Oh berarti Tuhan di dalam saya dong. Mereka teringat semua perkataan Tuhan Yesus. Lalu mereka mendengarkan perkataan saya ini, saudara. Yang mereka dengarkan bukan lagi saya yang dulu, bukan. Tetapi bagaimana si saya ini yang adalah pekerjaan Tuhan itu. Entah siapapun si saya ini. Sama Tuhan yang Maha Kuasa yang mendapatkan yang mau menyampaikan firman semua. Aduh, saudara, semua dari firman yang disampaikan. Pintar sekali. Hebat sekali. Tapi tentu saudara, dia sedang mewujudkan Tuhan itu sendiri. Jadi ketika saya mengatakan hal-hal ini, saudara, oh Tuhan makin lama makin bebas berbicara. Kenapa? Karena makin hari, saudara, saya menyadari saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang ini yang bisa menyelamatkan saya. Hanya Tuhan yang berbicara melalui mulut saya ini. Hanya itu yang bisa menyelamatkan saya. Kepada siapa lagi kami bisa pergi, Tuhan? Oh, orang-orang yang meninggalkan tempat ini, saudara. Oh, mereka akan diizinkan. Oke, silakan. Oke, silakanlah cintai dunia. Silakanlah cari guru-gurumu, silakan. Ya. Sampai nanti engkau letih, lesu, dan berbeban berat.
ketika orang-orang yang kau puja, ketika orang-orang yang kau ikuti, ternyata mereka juga kandas di tengah jalan. Iman mereka pun kandas. Pada akhirnya mereka akan ingat kasih mereka yang semula. Ya. Akan ingat kasih mereka yang semula. Kasih yang semula itu gak muluk-muluk, saudara. Kasih di antara kita yang dulu adalah kasih yang mula-mula. Ketika mereka mungkin sudah mencapai keberhasilan, lalu mereka menjadi orang yang terkenal. Ya, kalau mereka masih puas terus ingin mencari ketenaran, biarkan. Ingin menambah jumlah rumah mereka, silakan. Ya. Tapi pada akhirnya semua orang akan sampai di tahta pengadilannya Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mendengarkan semua perkataan-perkataan ini, saudara, ayo saudara, carilah Tuhan. Ya. Bacalah firman Tuhan, saudara. Jangan tinggalkan firman Tuhan ini. Tingkatkan pelajaran. Kalau masih ada yang kurang dalam pelajaranmu dalam Alkitab, bacalah Alkitab. Bacalah. Ketika orang-orang di luar sana masih membutuhkan itu, bagikanlah. Tapi nanti ketika engkau sudah merenungkan firman ini dan memakannya, firman ini bukan lagi engkau hafalkan, tetapi sudah menjadi daging di dalam diri. Sudah menyatu dalam diri. Sehingga kapan saja dibutuhkan oleh Tuhan, engkau akan mengungkapkannya. Bahkan lebih besar dari ini. Langkah pekerjaan Tuhan didasarkan pada kebutuhanmu, sesuai dengan kelemahanmu, dan sesuai dengan tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya, dan tak ada beban yang terlalu berat yang dibebankan pada engkau semua. Hal ini tidak jelas bagimu saat ini, dan engkau merasa sepertinya aku terlalu keras kepadamu, dan memang engkau selalu percaya bahwa alasan aku menghajar, menghakimi, dan mencelamu setiap hari adalah karena aku membencimu. Kadang orang berpikir seperti itu, saudara. Iya. Dan meskipun yang kau derita adalah hajaran dan penghakiman, sebenarnya semua itu adalah kasih kepadamu. Dan itu adalah perlindungan terbesar bagimu. Jadi walau nampaknya kita seperti orang terkutuk, firman Tuhan mengatakan justru kamu sedang merasakan berkat yang lebih dari kemarin. Wow, menegangkan. Tapi kalau kita kembali tenang, saudara, ya. Di dalam ketenangan kita lah kita melihat gembala yang baik itu, saudara. Jadilah tenang, katanya. Waduh, sulit sekali, saudara. Ketika kita dipenuhi dengan kegalauan, saat banjir besar datang, kalau kita nggak melatih diri kita tenang, iya, saya harus katakan lagi sama istri saya, sampai kapan kamu terus begini? Itu kan dulu, ini Tuhan katakan sama saya kan, ya, dulu saya keras kepala, selalu khawatir dengan masalah penghidupan saya. Lalu Tuhan tunjukkan, iya,
Dan saya nggak mau lagi mendengarkan perkataan, sampai kapan kamu terus begini. Minimal saya datang kepada Tuhan. Oh, datang kepada Tuhan tidak langsung refleks minta tolong. Enggak. Panggil saya Tuhan. Apa yang kau kehendaki Tuhan? Apa yang kau inginkan Tuhan? Dalam hal ini, bagaimana caraku memuaskan Engkau Tuhan? Karena kita pikir suara Tuhan itu terlalu keras. Iya sudah. Saya percaya Tuhan itu sangat lembut. Di tengah rasanya kita itu mengalami kekerasan Tuhan, di balik itu kita merasakan kelembutan Tuhan. Pasti. Dan meskipun yang kau derita adalah hajaran dan penghakiman, sebenarnya semua adalah kasih kepadamu, dan itu adalah perlindungan terbesar bagimu. Jika engkau tak dapat menangkap makna yang lebih dalam dari pekerjaan ini, akan menjadi mustahil bagimu untuk terus mengalami. Penyelamatan ini seharusnya memberimu kenyamanan. Jangan menolak untuk disadarkan. Setelah sampai sejauh ini, makna penting pekerjaan penaklukan seharusnya menjadi jelas bagimu. Dan bagaimanapun juga, engkau seharusnya tidak mempertahankan pendapat tentang hal itu. Tidak punya pikiran yang lain. Tidak punya gagasan yang lain. Oh, harusnya begini, oh harusnya Tuhan begini. Baik, bagian ke-6 sekarang. Lanjut ya. Sekarang ini, jangankan mencapai nalar yang dimiliki Petrus. Banyak orang bahkan tidak mampu mencapai nalar yang dimiliki Paulus. Jadi, dalam pandangan Tuhan, saudara, Petrus itu jauh lebih tinggi daripada Paulus. Tapi bagi orang Kristen zaman sekarang, itu mereka sangat memuji-muji Paulus, saudara. Karena pekerjaan dia, karena keberanian dia gitu. Sementara Petrus itu rasanya dia itu kayak dia kan gak pergi kemana-mana lagi kan, dia sudah menjadi gembala, menjadi penatua gitu kan. Dia tidak menjangkau bangsa-bangsa gitu kan. Tetapi bagi Tuhan, Petrus jauh lebih tinggi, karena Petrus mengalami Tuhan itu sendiri. Iya. Dia benar-benar didatangi oleh Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari antara orang. Kalau Paulus itu hanya tersungkur dia, saudara. Oh, mungkin juga dia mengalami hal yang spektakuler gitu, dibawa ke langit ketiga dari surga. Petrus mengalami jauh lebih dari itu. Dia melihat Elia dan Musa datang menguatkan Yesus ketika Yesus berubah dalam rupa kemuliaan. Tapi bukan di situ tingginya Petrus. Tapi bagaimana dia mengenal Tuhan, mengenal watak Tuhan. Jadi jangankan mencapai nalar yang dimiliki Petrus, banyak orang bahkan tidak mampu mencapai nalar yang dimiliki Paulus. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada. Bahkan kalau kita rendah hati, ketika kita tidak merasa diri kita sudah mencapai nalar Paulus, kita bisa mencapai itu dari apa yang kita dengarkan. Dari apa yang saudara dengarkan tadi ketika saya mengatakan kepada saudara, mereka akan mendengarkan saya. Apa maksudnya itu? Apakah itu sedang meninggikan diri saya? Tidak. Karena ada janji Tuhan bahwa manusia akhir zaman,
orang percaya di akhir zaman, mereka harus memiliki tingkat nalar yang lebih tinggi daripada Petrus. Ini karena mengacu kepada pekerjaan Tuhan, bukan mengacu kepada kita. Pekerjaan yang terakhir lebih besar daripada pekerjaan yang terdahulu. Kan itu. Maka Yesus mengatakan, kamu akan melakukan perbuatan pekerjaan yang lebih besar daripada yang kulakukan. Itu kebenaran. Namun ketika dikatakan ini, memang ini benar. Ketika saudara mendengarkan ini, kan pilihan di tangan saudara. Ketika mendengarkan kebenaran ini, apa respon saudara? Ketika mendengarkan kebenaran ini, apakah saudara mengatakan, oh saya sudah memiliki nalar seperti Paulus? Enggak mungkin. Enggak mungkin saudara berani mengatakan. Tapi apakah itu saja respon yang ingin diminta Tuhan daripada kita ketika kita mendengarkan perkataan ini? Tidak. Apakah kita ingin mencapai ini? Atau apakah kita akan mengatakan ini? Oh, siapa ahli? Adalah nggak usah dengarkan ini. Nah, gitu. Itulah pemberontakan. Disitulah kita mesti menjadi orang bijaksana. Mesti menghitung umur kita. Ya kan? Kita kan nggak tahu segala sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Mana kita tahu? Mana saya tahu? Mana ada pemberitahuan dari Tuhan? Istri saya akan mengalami hal seperti itu. Kalau kita baru habis dari Zoom kok. Iya. Segar-segar kita Zoom gitu. Wang, nggak ada halangan. Nggak ada istri saya sakit kepala apa gitu, nggak ada. Ya. Ya. Tapi lewat peristiwa itu, Tuhan makin meneguhkan iman kita. Jadi saudara mau tidak mau, saudara mesti makan firman ini dong. Saudara mesti berusaha mengenal Tuhan itu, mengenali watak Tuhan itu. Ayo, gimana sekarang cara pandang saudara terhadap firman? Gimana? Saudara mau mundur kah? Saudara mau mengatakan, ini nggak usah lah, ini nggak, belum inilah, tunggu inilah, terlambat nanti. Sekarang saudara menjawab sendiri, sikap apa yang saudara harus pilih? Nanti anak-anak ya, ketika kalian mendengarkan perkataan-perkataan ini, nanti saatnya akan tiba. Ketika kalian dikit aja mulai penasaran dengan perkataan-perkataan. Lihat orang-orang di zaman yang dulu, mereka masih sangat muda sekali. Harus mengalami berjalan bersama dengan Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Esther. Lihat, pasalnya dia sudah nyaman di kerajaan. Pasalnya dia nggak mau ikut dalam panggilan itu. Tapi kalau engkau menolak, kamu pun akan mati. Jadi begitu keluar titah, kalau orang Yahudi mati, kalau dia tidak tampil, Esther pun akan mati, walaupun dia sudah menjadi ratu. Itu hukum soal. Makanya saudara mau tidak mau, saudara, Esther itu harus dengan iman. Sekalipun aku harus mati, biarlah aku mati. Toh juga nanti aku akan mati kok, pikirnya. Iya, mereka itu orang yang mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan akan hidup. Siapapun yang menghidupi firman Tuhan akan hidup selama-lamanya. Iyalah.
Harus itu, saudara. Meskipun Paulus dipukul jatuh oleh Tuhan karena menganiaya Tuhan Yesus, dia kemudian memiliki tekad untuk bekerja dan menderita baginya. Yesus memberinya penyakit dan kemudian Paulus tetap menderita penyakit ini ketika dia mulai bekerja. Bayangkan, saudara, dia terus sakit. Padahal dia sudah menyembuhkan banyak orang. Ketika dia mulai bekerja. Mengapa dia berkata bahwa dia memiliki duri dalam dagingnya? Duri itu sesungguhnya adalah penyakit. Dan bagi Paulus, hal itu merupakan kelemahan yang fatal. Seberapa baiknya pun dia bekerja ataupun seberapa besar tekadnya untuk menderita, dia tidak dapat membuang duri itu. Namun Paulus memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan engkau semua di zaman sekarang. Dan dia juga memiliki kesadaran diri serta mempunyai nalar yang lebih baik dibandingkan engkau semua. Perhatikan, saudara, Tuhan mengatakan ini bukan untuk merendahkan para pengikut di zaman sekarang. Tuhan mengatakan ini bukan berarti dia ingin kita mencapai apa yang dialami oleh Paulus. Justru kita di akhir zaman itu harus melampaui mereka. Mengingat pekerjaan Tuhan. Mengingat firman Tuhan yang baru. Tapi sekarang kan banyak menghambakan dirinya kepada Paulus. Mereka mengikuti mengikuti mujizat-mujizatnya dia. Mereka ingin mengajar dengan baik. Mereka hafal semua. Mereka menjadi pengajar-pengajar perjanjian lama. Mereka mencoba menggali pewahyuan-pewahyuan di dalam, di mana firman Tuhan zaman sekarang mengatakan itu sudah usai. Tapi mereka terus menjadi muridnya Paulus. Sementara standar Paulus masih rendah. Tapi kalau orang yang sekarang, saudara, mengatakan standarnya Paulus rendah, disikat habis, saudara. Ya. Tapi sekarang, bagaimana kita bisa memahami setiap perkataan ini? Apa tujuan dibalik perkataan itu? Dia nyatakan rahasianya. Sekalipun rasanya, kalau dalam pikiran kita yang lama, saudara, mana mungkin kita bisa mencapai orang-orang penting ini, orang-orang hebat ini. Apalagi mereka itu rasulnya Tuhan. Tapi apakah sikap itu benar? Sikap itu sangat buruk sekali. Yesus tidak menginginkan orang-orang yang memuji-muji dia. Yesus menginginkan orang yang memakan dia. Dia mencari orang-orang yang membuka pintu rumahnya, pintu hatinya, supaya Yesus yang sejati itu masuk dan hidup di dalam dia dan berperang, memerangi segala pemberontakan, memerangi iblis sampai ke akar-akarnya yang ada di dalam diri kita sendiri. Iya. Ketika kita mendengarkan firman yang keras, firman yang tajam, kita tidak mundur. Muka kita tidak murah. Kita memandang Tuhan dengan kesungguhan. Iya Tuhan, terima kasih. Iya memang aku tidak bisa Tuhan.
Iya Tuhan, aku jahat. Hanya Engkau yang benar Tuhan. Dan Engkau menghendaki supaya aku sempurna. Lakukanlah Tuhan. Ajari aku Tuhan. Bimbing aku Tuhan. Ketika kita dengar lagi firman yang rasanya membantai kita lagi, saudara. Iya Tuhan. Lakukan Tuhan. Ketika rasanya sudah kepemilikan kita akan orang tua kita, akan istri kita, akan anak kita. Ketika itu diminta dari Tuhan sama kita. Rasanya kejam. Seperti yang dialami oleh Abraham. Tahukah saudara? Tuhan tidak membutuhkan apapun dari diri kita. Bahkan nyawa kita sekalipun. Yang dia butuhkan adalah kasih kita. Kasih tanpa syarat. Oh, kita akan mendapatkan semuanya itu kembali. Iya. Makanya saya katakan, bagi saya, kami sedang memasuki kelahiran kembali. Iya. Ketika nanti saatnya istri saya melewati perjalanan ini, saya tahu dia seperti dilahirkan kembali. Iya. Biarlah waktu yang akan menjelaskan. Kalau saya bisa mengalami hal-hal yang dulu sampai dengan hari ini, oh bukan karena saya, itu karena pilihan Tuhan. Saya bisa bercerita kepada saudara sampai dengan sekarang, saudara. Itu karena Tuhan. Apakah saya nggak salah, nggak gagal? Oh, saya mengalami banyak kegagalan. Iya. Sampai kapanpun saya tidak sempurna. Itu benar. Tetapi kalau Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna. Firman ini menyempurnakan kamu, menghajar kamu. Iya Tuhan. Sehingga firman ini menjadi hidup setiap hari. Iya. Persekutuan kita ini makin lama, makin terasa. Tuhan segera menampakkan dirinya makin lama, makin datang. Baik, Tuhan. Kita akhiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang terus memimpin dan mengajari kami. Tuhan, saat ini kami beristirahat. Bila kami boleh beristirahat dalam hadirat, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo foto dulu. Ayo munculkan dulu orangnya. Satu. Mana nih? Dua. Gak lagi yang muncul. Ayo munculkan dulu wajahnya. Belum. Satu. Oh. Dua. Sudah. Tiga. Oke. Bye. Ketemu. Dan berkati.